Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asas hukum perkawinan. Baik, sebelum kita membahas tentang asas hukum perkawinan, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret Indonesia. Terdapat beberapa pengertian asas hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bilford. Menurut Bilford, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Yang kedua, menurut Scholten. Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan hukum, tetapi tidak harus ada. Asas hukum perkawinan. Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Konsep perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara dalam BW, tepatnya dalam pasal 26, perkawinan hanyalah hubungan perdata. Proporsi pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu 1. Perkawinan ialah ikatan lahir. 2. Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. 3. Status pria dan wanita di sini dilihat dari kartu tanda identitas seorang tersebut. 4. Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. 5. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Melihat sejarah hukum perkawinan di Indonesia, upaya untuk membentuk suatu rancangan undang-undang perkawinan telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Karena pada saat itu telah terjadi praktik-praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, seperti banyaknya terjadi perkawinan anak-anak, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang, dan lain-lain. Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, terkandung 6 asas pokok dalam perkawinan, yakni tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Namun demikian, masih terdapat banyak asas yang dapat digali di dalamnya, misalnya asas ketuhanan, religius kerohanian, asas kepastian hukum, asas publikitas, asas nasionalitas, dan lain-lain. Berikut penjelasan mengenai 6 asas pokok dalam perkawinan. Itu tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain. 2. Sahnya perkawinan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri. 3. Asas monogami. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat relatif karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing. 4. Batas minimum. Usia kawin perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis, sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat pula. 5. Prinsip perceraian yang dipersulit. Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Oleh karenanya, sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Jungto, pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salah satu upaya mempersulit perceraian, yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu. 6. Hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam BW, pengaturan mengenai perkawinan bersifat maskulin, artinya kedudukan pria lebih unggul daripada wanita. Hal ini dibuktikan bahwa dalam BW, ketika telah terjadi perkawinan, seorang wanita, menurut pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama, melainkan bermakna proporsionalitas. Itulah penjelasan dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.